Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai konseling gizi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu terdiri dari Khairun Anissa Septianti, Lailatul Nurdeva, dan Karisma Alifatun Hidayah. Pembahasan pada bab ini yaitu ada pengertian tentang konseling gizi, yang kedua apa itu tujuan dan manfaat dari konseling gizi, yang ketiga siapa sasaran dari konseling gizi, yang keempat bagaimana tempat dan waktu dari konseling gizi. Kemudian pembahasan selanjutnya ada apa saja peralatan dan bahan konseling gizi, apa saja persyaratan dari konselor gizi, bagaimana alur dari konselor gizi. Pengertian konseling. Secara umum, definisi dari konseling adalah suatu proses komunikasi interpersonal atau dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien mengatasi dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Dalam definisi ini, ada dua unsur yang terlibat, yaitu konselor dan klien. Konselor gizi adalah ahli gizi yang bekerja untuk membantu orang lain atau klien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang dihadapi, serta mendorong klien untuk mencari dan memilih cara pemecahan masalah gizi secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes /8/2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Seorang konselor gizi harus mempunyai surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan mempunyai surat izin kerja atau surat izin praktik. Dalam Kamus Gizi tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Persagi dinyatakan bahwa konseling gizi adalah suatu proses komunikasi dua arah antara konselor dan pasien atau klien untuk membantu mengenali dan mengatasi masalah gizi. Persagi 2010 mendefinisikan konseling merupakan suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari konseling gizi. Dalam buku pendidikan dan konsultasi gizi oleh Supriyasa 2012 dimaksudkan dengan tujuan konseling gizi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu klien dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Melalui konseling klien dapat berbagai masalah, penyebab masalah, dan memperoleh informasi tentang cara mengatasi masalah. Yang kedua, ada menjadikan cara-cara hidup sehat di bidang gizi sebagai kebiasaan hidup klien. Melalui konseling, klien dapat belajar merubah pola hidup, pola aktivitas, serta pola makan. Kemudian ada yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan kemampuan individu atau keluarga klien tentang gizi. Melalui konseling klien mendapatkan informasi pengetahuan tentang gizi, diet, dan kesehatan. Kemudian ada manfaat konseling. Menurut Persagi 2010, dalam penuntun konseling gizi, manfaat konseling gizi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membantu klien untuk mengenali masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi. Yang kedua, membantu klien memahami penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga, membantu klien untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, membantu klien untuk memilih cara pemecahan masalah yang paling sesuai baginya. Yang kelima, yaitu membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi klien. Selanjutnya, sasaran konseling. Menurut Persatuan Ahli Gizi, pada tahun 2010, sasaran konseling yang biasa disebut klien dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Klien yang memiliki masalah kesehatan terkait dengan gizi. Yang kedua, klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan. Dan yang terakhir, klien yang ingin mempertahankan dan mencapai status gizi yang optimal. Kemudian, tempat dan waktu konseling. Menurut
Depkes RI pada tahun 2000 beberapa syarat tempat dan waktu konseling sebagai berikut. 1. Ruangan tersendiri. Konseling hendaknya mempunyai ruangan tersendiri, tidak bergabung dengan ruangan yang lain, sehingga klien merasa nyaman tidak terganggu. Yang kedua, tersedianya tempat atau meja. Perlu ada tempat atau meja sebagai tempat mendemonstrasikan alat peraga atau media konseling. Tersedia tempat untuk menyimpan alat bantu untuk media konseling. Yang ketiga, lokasi mudah dijangkau oleh klien. Tidak terlalu jauh dan tidak berkelok-kelok, khususnya bagi klien yang memiliki keterbatasan fisik. Yang keempat, ruangan memiliki cukup cahaya dan sirkulasi udara yang mendukung kegiatan konseling. Cukup terang, tidak pengap, dan tidak panas. Yang kelima, aman, yaitu memberikan rasa aman kepada klien sehingga klien dapat berbicara dengan bebas tanpa didengar dan diketahui oleh orang lain, tanpa ketakutan menyampaikan masalahnya. Yang keenam, nyaman, yaitu membuat suasana yang mendukung proses konseling, berikan kenyamanan dalam penyampaian permasalahan tanpa ada tekanan perasaan dan psikis. Yang ketujuh, tersedia tempat untuk ruang tunggu bagi klien, sehingga klien yang berkunjung ramai bisa menunggu dengan nyaman. Yang kedelapan, tenang, yaitu lingkungan yang tenang, tidak bising dari suara atau kegaduhan akan mendukung proses konseling. Dan yang terakhir, waktu antara 30-60 menit. 30 menit pertama untuk menggali data, selebihnya untuk diskusi dan pemecahan masalah. Jika terlalu lama, klien akan bosan, dan jika waktu terlalu cepat atau pendek, kemungkinan klien belum puas menyampaikan keluhannya. Selanjutnya, peralatan dan bahan konseling gizi. Berikut bahan yang dibutuhkan seperti 1. Seperangkat komputer atau laptop, 2. Mikrotoys, 3. Timbangan, 4. Meja dan kursi, 5. Kalkulator, 6. Papan tulis atau whiteboard, 6. Food model, selanjutnya rak buku atau leaflet, 8. Patom atau saluran cerna, 9. Pita lingkar lengan atas atau gelah, 10. Pita lingkar pinggang, 11. Pita lingkar pinggul, pita lingkar perut, 12. Skinfold atau kaliper, 13. Peralatan alat tulis kantor atau ATK, 14. Kotak saran. Berikut bahan yang dibutuhkan, yaitu 1. Bahan cetak seperti leaflet, lembar balik, poster, buklet. Kedua, buku-buku khususnya tentang diet. 3. Bagan indeks massa tubuh atau IMT. 4. Catatan klien. 5. Beberapa program diet dan menu atau food processor. 7. Surat izin kerja atau SIK atau surat izin praktik. 8. Buku kunjungan. 9. Standar antropometri. 10. Standar atau cut-off point biokimia atau standar normal. 11. Tabel angka kecukupan gizi. 12. Standar porsi. Dan yang terakhir, bahan makan penukar. Selanjutnya, persyaratan konselor. Yang pertama, seorang konselor harus ahli di bidangnya. Kedua, seorang konselor harus berpenampilan menarik. Ketiga, seorang konselor harus dapat dipercaya oleh klien. Keempat, konselor harus mempunyai rasa empati. Kelima, seorang konselor harus sadar dan pemahaman tentang diri. Yang keenam, seorang konselor harus memiliki rasa keterbukaan. Ketujuh, seorang konselor harus memandang masalah yang dihadapi klien secara objektif. Kedelapan, konselor harus kompeten di bidangnya. Dan yang kesembilan, seorang konselor harus sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta kondisi psikologisnya tidak terganggu, sehingga dapat membantu klien dengan baik. Alur konseling. Terdapat langkah-langkah dalam konseling gizi. Langkah pertama, membangun dasar-dasar konseling. Langkah kedua, menggali permasalahan. Langkah ketiga, menegakkan diagnosis. Langkah keempat, memilih rencana intervensi. Langkah kelima, memperoleh komitmen. Dan langkah keenam, monitoring dan evaluasi. Studi kasus konseling gizi pada balita bawah garis merah.
Masalah gizi yang terjadi pada masa balita merupakan salah satu masalah yang ada di Indonesia. Prevalensi balita BGM di Kabupaten Jember pada tahun 2009 sebesar 15,71% dan pada Kelurahan Sumbersari terdapat balita bawah garis merah yaitu sebesar 3,2% menurut Dinkes Jember tahun 2011. Salah satu upaya kuratif dalam penanggulangan balita BGM yaitu melalui pelayanan tingkat puskesmas. Melalui puskesmas balita BGM mendapatkan pengobatan, perawatan, serta diet KEP. Pendidikan nonformal berupa konseling gizi pada pojok gizi puskesmas pada ibu balita BGM juga sangat diperlukan guna perawatan dan penyiapan makanan bagi pasien BGM rawat jalan. Pengetahuan ibu mempengaruhi pola asuh gizi yang baik dalam pemberian asupan makan pada anaknya, menurut Mohi tahun 2002. Menurut WHO, mekanisme konseling yang baik perlu adanya komunikasi yang baik antara petugas gizi dengan ibu. Perlu adanya empati, kepercayaan, serta dukungan yang besar kepada ibu. Konseling yang diberikan berdasarkan penyebab kurang gizi, serta berdasarkan kelompok umur anak. Menurut Depkes RI tahun 2008. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, secara umum definisi dari konseling adalah suatu proses komunikasi interpersonal atau dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien mengatasi dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah gizi yang dihadapi. Dalam definisi ini, ada dua unsur yang terlibat, yaitu konselor dan klien. Konselor gizi adalah ahli gizi yang bekerja untuk membantu orang lain mengenali dan mengatasi masalah gizi yang dihadapi, serta mendorong klien untuk mencari dan memilih cara pemecahan masalah gizi secara efektif dan efisien. Klien adalah orang yang ingin mendapat bantuan dari seorang konselor dalam hal mengenali, mengatasi, dan membuat keputusan yang benar dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Klien terdiri atas anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang lanjut usia. Tujuan konseling gizi yaitu untuk membantu klien dalam upaya mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi. Perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang gizi. Dalam konseling gizi, terjadi proses komunikasi dua arah memberikan kesempatan konselor dan klien saling mengemukakan pendapat. Konselor memberikan informasi dan arahan yang positif yang dapat mengubah informasi negatif. Konselor juga mengarahkan klien untuk mampu menentukan sikap dan keputusan untuk mengatasi masalah gizi yang dialami. Sekian presentasi dari kelompok 7 sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.